Pemirsa, seorang emak-emak pingsan saat antri membeli beras murah di lapangan Kavaleri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya benar sekali, Lina dan pemirsa, di mana emak-emak ini pingsan. Diduga karena kelelahan saat mengantre lama bersama ratusan warga lainnya. Seorang mama pingsan saat antri beras murah di lapangan Kavaleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ia pun langsung dievakuasi oleh warga lainnya menjauh dari padatnya antrian. Mak-mak ini diduga kelelahan saat mengantri bersama ratusan warga lainnya. Aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di lokasi langsung membawa mak-mak ini ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Padatnya antrian membuat warga harus berdesak-desakan saat mengantri membeli beras murah. Bahkan sempat terjadi kericuhan lantaran warga khawatir tidak kebagian. Tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit kewanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri sehingga ada sembelit ya begitu. Yang mengantri tadi ada di puskesmas Cempai, sementara dalam penanganan medis. Mahalnya harga beras di pasaran membuat warga lebih memilih membeli di pasar murah yang digelar Perum Bulog Parepare demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Menjelang bulan Ramadan, pemirsa, harga kebutuhan pokok meningkat tajam di sejumlah daerah. Ya Kevin, tak hanya beras dan cabai, harga ayam potong dan telur juga kini ikut melonjak. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Gunung Kidul, Yogyakarta. Harga beras kualitas sederhana yang semula di harga Rp10.000 kini mencapai Rp17.000. Sementara beras kualitas baik yang awalnya di harga Rp14.000 kini menembus hingga Rp20.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditas telur. Harga telur yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilo. Sementara di Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga daging sapi naik dari Rp120.000 per kilo menjadi Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dari sebelum kemarin itu harga ayam 30, naik lagi 35, sekarang sampai di 40.000. Itu sekilo? Sekilo. Iya, beli ayam. Berapa? Sekilo? Mahal. Mahal, lagi mahal. Biasanya berapa? Biasanya 32. Iya. Harga cabai dan sejumlah bumbu dapur juga masih tinggi di Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai merah besar mencapai Rp90.000 per kilo. Sementara cabai rawit merah Rp80.000 per kilo, harga bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo, sementara harga bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Bu, gimana harga-harga sekarang? Udah mahal, segala naik. Naik ada yang murah. Oh gitu. Dari sayuran sampai beras, apalagi mahal. Padahal naik semua. Iya, beras sampai Rp14.000. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai merah besar menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilo. Kenaikan harga cabai pun membuat daya beli masyarakat menurun. Untuk meminimalisir kerugian, para pedagang mengurangi stok cabai di kiosnya. Sebelumnya terjadi lonjakan harga, biasanya pedagang bisa menjual 1 karung cabai per hari. Sementara kini hanya 5 kg per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengeklaim bahwa harga beras saat ini sudah berangsur turun setelah sebelumnya sempat mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa harga beras sudah mulai turun lantaran beberapa wilayah di tanah air dalam sebulan ke depan mulai mengalami musim panen raya. Di mana pemirsa, saat musim panen raya, stok dan distribusi beras akan berlimpah. Untuk itu, Presiden meminta kepada masyarakat untuk mengecek langsung harga beras dan juga pasokan beras di pasar-pasar.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung. Pemirsa, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi cadangan beras dari pemerintah. Penambahan impor beras ini diperlukan guna menjaga ketersediaan stok beras saat Ramadan dan Lebaran. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi cadangan beras pemerintah. Persetujuan impor tersebut menambah jumlah impor beras 2 juta ton yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isi Karim menilai, penambahan impor beras memang diperlukan guna menjaga ketersediaan stok beras dalam menyambut hari besar keagamaan negara. Kementerian Perdagangan memprediksi akan ada lonjakan permintaan hingga 45,13% selama periode Ramadan hingga Idul Fitri. Pemerintah akan berhasil tetap menjaga cadangan beras pemerintah CBP masih tetap dengan kisaran antara 1,2 sampai dengan 1,4. Untuk perkembangan cadangan pangan pemerintah pun Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan persetujuan impor untuk penugasan Bulog yang pertama dengan 2 juta ton untuk tahun 2024 penugasannya sudah dikeluarkan persetujuan impornya, kemudian untuk tambahan impor sebesar 1,6 juga persetujuan impornya sudah Guna menghadapi lonjakan permintaan, Kementerian meminta pelaku usaha untuk mempersiapkan penambahan pasokan dan stok, serta memanfaatkan pola kerjasama perdagangan antar daerah dan informasi potensi panen Kementan atau Pemda untuk mengisi pasokan. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ya, betul sekali pemirsa. Di mana ada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan juga Energi Pemprov DKI Jakarta ini menggelar sidak ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG. Ya, sidak dilakukan jelang Ramadan ini untuk memastikan ketersediaan gas 3 kg di masyarakat. Kementerian BUMN memastikan harga bahan bakar jenis subsidi maupun non-subsidi tidak akan dinaikkan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, hingga saat ini PT Pertamina Persero belum mengeluarkan keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak hingga bulan Juni 2024. Erick beralasan pemerintah saat ini masih fokus dalam menjaga beban keekonomian masyarakat di tengah ketidakpastian memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas. Langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga untuk BBM subsidi dan non-subsidi untuk menjaga daya beli dan kelangsungan ekonomi masyarakat. Masalah situasi daripada dunia hari ini kan sedang tidak menentu. Nah, tentu kita harus prihatin dengan kondisi rakyat. Nah, kita yang saya dapat laporan dari Bulog ya, sekarang kan harga beras di pasar-pasar grosir sudah mulai stabil dan menurun. Nah, tetapi yang di tentu pasar lainnya ini lagi dikerjain lama Dirut Bulog dan Badan Pangan. Nah, kakak bersamaan juga kan sekarang harga daripada BBM lagi naik turun. Nah, kita coba jaga ya supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Sementara itu, terkait anggaran subsidi untuk dapat menahan kenaikan harga minyak dunia, Erick Thohir masih belum bisa memutuskan. Pasalnya Pertamina saat ini masih terus berupaya melakukan yang terbaik bagi masyarakat dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.